Halo, perkenalkan, kami adalah kelompok dari tugas tes 2B untuk mata kuliah persamaan diferensial. Dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Sarah Kartika Ratri, NIM 20 2019 024, dan ada teman saya, Angela Dia Saputri dengan NIM 20 2019 046. Nah, di sini ada kasus yang ingin kami bahas, yaitu sistem gerak harmonik benda yang tergantung pada pegas. Jika massa benda adalah 1/4 kg dan konstanta pegas adalah 16 Newton per meter dengan redaman adalah 0. Pegas saat tertarik benda bertambah panjang 1 meter dan mulai bergerak ke atas dengan kecepatan 8 meter per detik. Sistem tidak diberi gaya luar. Nah, dari kasus tersebut kami akan membuat 3 model soal. Dengan soal yang pertama adalah menentukan model persamaan yang menggambarkan sistem gerak harmonik pada pegas pada contoh kasus di atas. Yang ke B, menentukan persamaan gerak benda, dan ke C, menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode gerak benda. Mari kita akan bahas satu persatu. Dengan soal yang pertama, model persamaan sistem gerak harmonik pada pegas. Nah, di sini ada persamaan massa kali d kuadrat y per dt kuadrat ditambah d kali dy per dt ditambah ky sama dengan ft. Nah, pada contoh kasus diketahui redamannya D sama dengan 0, gaya luarnya 0, masanya 1/4 kg, konstantanya 16, sehingga model persamaan gerak harmonik pada pegas menjadi 1/4 d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 16 y sama dengan 0. Dengan kondisi awal, posisi awal benda y0 sama dengan 1 dan kecepatan awal benda dy per dt 0 sama dengan min 8. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang persamaan gerak benda. Nah, untuk persamaan gerak benda itu didapatkan dengan menyelesaikan model PB dari soal A tadi. Sehingga akan didapatkan 1/4 d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 16y sama dengan 0. Kemudian kedua ruas ini akan kita kalikan 4 dan menghasilkan d kuadrat y per dt kuadrat ditambah 64y sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian PD di atas itu r kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Lalu kemudian untuk akar-akar dari persamaan karakteristik tadi, R-nya sama dengan plus minus akar negatif 64. Akan dihasilkan R-nya sama dengan plus minus 8i. Nah, sehingga untuk solusi umum dari PD dengan omega 0 sama dengan 8 adalah YT sama dengan C1 cos 8T ditambah C sin 8T. Dengan memasukkan secara kondisi awal, maka akan didapatkan T-nya kita akan substitusikan T sama dengan 0 ke persamaan tadi, hasilkan nilai C1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai C2. Nilai C2 ini bisa dihasilkan dengan cara kita menggunakan persamaan Y aksen, Y turunan sama dengan 0. Jadi, nilai T-nya tadi itu kita ganti dengan 0. Nilai C1 sudah kita ketahui 2 sama dengan negatif 1. Sehingga persamaan gerak bendanya menjadi T sama dengan cos 8T dikurangi sin 8T. Lalu kita akan membahas di soal yang ketiga, yaitu menentukan amplitudo, sudut fasa, frekuensi, dan periode dengan membentuk persamaan YT sama dengan cos 8T minus sin 8T dalam satu sinus atau kosinus. Nah, bentuk umum persamaan satu sinus atau kosinus sistem gerak benda pada pegas, ini ada YT sama dengan R cos kali omega 0 T
dikurangi theta. Nah, kemudian kita akan substitusi nilai omega 0-nya, yaitu omega 0-nya 8 menjadi YT sama dengan R cos kali 8T dikurangi theta. Dengan R sama dengan akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat, kemudian tan theta-nya adalah C2 per C1, frekuensinya sama dengan omega 0 dikurangi 2 pi, dan untuk periodenya itu adalah 1 per F, yaitu 2 pi per omega 0. Atau dapat kita cari 2 pi akar dari M per K. Nah, sehingga akan dihasilkan nilai amplitudo R sama dengan akar 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, sama dengan akar 1 plus 1 sama dengan akar 2. Untuk frekuensinya dari omega 0 per 2 pi, periode T akan dihasilkan pi per 4. Untuk tan theta itu dihasilkan dari C2 per C1 sama dengan negatif 1 per 1 sama dengan negatif 1, dan berada pada kuadrat 4. Lalu untuk sudut fasa theta sama dengan 7 pi per 4. Nah, sehingga akan diperoleh persamaan YT sama dengan R cos dalam kurung 8T dikurangi theta. Nilai R dan nilai theta akan kita substitusikan, sehingga akan menghasilkan YT sama dengan akar 2 cos dalam kurung 8T dikurangi 7 pi per 4. Nah, jadi persamaan diferensial order 2 ini dapat kita jumpai di beberapa hal. Salah satunya yaitu pada pegas, yang mana dapat menghitung persamaannya itu menggunakan persamaan diferensial order 2. Demikian penjelasan dari kami terkait contoh kasus pegas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.